Saudara, kita beralih ke Tapanuli Utara. Tim SAR berhasil menemukan jenazah korban tertimbun longsor di Desa Pagaran Lambung 1 setelah 10 hari tertimbun. Pencarian korban tertimbun longsor juga masih terus dilakukan di Desa Sibalanga karena masih ada satu korban yang belum ditemukan. Sementara itu, pengerjaan pembersihan jalan lintas Tarutung Sibolga pun terus dikebut untuk percepatan evakuasi korban di daerah terisolasi. Salah satu desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah masih terisolasi usai bencana banjir dan longsor. Demi mendapat bantuan, warga desa rela berjalan 6 km ke Tapanuli Utara untuk jemput bahan makanan. Warga desa Naga Timbul di Tapanuli Tengah hingga kini masih terisolasi. Akses jalan menuju desa sudah 11 hari tertutup longsor sehingga belum ada bantuan yang menjangkau desa ini. Untuk bertahan hidup, warga membangun 2 posko untuk tempat pengungsian, sementara untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, mereka harus berjalan kaki 6 km menuju Tapanuli Utara di Kecamatan Adian Koting. Kampung kami ini sudah terisolir. Kami harus menjemput bahan pangan dari desa Pasingkaman, Tapanuli Utara, karena kebetulan daerah kami adalah perbatasan Tapanuli Tengah sama Tapanuli Utara dengan berjalan kaki sekitar 6 km, Pak. Personal Polda Sumatera Utara membangun jembatan darurat yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Pembangunan jembatan darurat menggunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan tumpukan tanah yang dipadatkan ke dalam karung, di mana sebagai pondasi utama, saudara. Jembatan darurat dibangun untuk menghubungkan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jembatan penghubung ini sebelumnya hancur dan terputus dampak dari bencana banjir dan longsor yang terjadi. Jembatan yang dikenal masyarakat dengan nama Jembatan Pandan ini menjadi akses utama masyarakat, termasuk jadi jalur logistik serta BBM. Kami dari Polda Sumatera Utara bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait melakukan perbaikan jembatan yang terputus yang memisahkan Minang Sauri dan Sibolga. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan operasional 4 perusahaan yang berada di daerah aliran Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penghentian operasional terkait banyaknya kayu gelondongan pasca banjir di wilayah Tapanuli Selatan. Keempat perusahaan ini yakni PT Toba Pulp Lestari, Agincourt Resources, PT North Sumatra Hydro, dan satu perusahaan perkebunan sawit. Keempatnya beroperasi persis di daerah aliran Sungai Batang Toru. Menteri Hanif juga akan menghentikan operasional perusahaan kebun sawit di daerah aliran Sungai Garoga yang diduga menjadi penyebab musibah banjir bandang. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di DAS Batang Toru ya. Ini beda DAS. Jadi DAS ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan, Pak? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan DAS Garuga karena alirannya beda. Jadi DAS Batang Toru ke arah sini, Garuga jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang
memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sosialisasi, sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Saya akan ke sana, habis ini saya akan terbang ke sana, saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Pembukaan akses jalan ke wilayah terisolasi akibat banjir bandang di Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat terus dikebut demi memudahkan distribusi logistik. Akses jalan dibuat secara darurat karena kondisi keterbatasan alat. Pembukaan akses jalan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut untuk bisa memenuhi kebutuhan logistik warga di daerah terisolasi. Di tengah keterbatasan alat berat, beberapa jembatan darurat dibuat dengan memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir. Dengan adanya jembatan darurat ini, kini tinggal 3 titik wilayah yang masih terisolasi dari sebelumnya 12 titik terisolasi di Agam. Yang paling penting sekarang adalah tempat yang terisolasi. Nah, itu yang masalah kita. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita kembali darah. Dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Sementara itu akses jalan Batang Sumpur yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat masih tertutup akibat terjangan banjir bandang pekan lalu. Pemerintah Tanah Datar menegaskan akan mengebut pembuatan jalur alternatif agar aktivitas warga yang sempat terhenti 1 pekan bisa kembali normal. 4 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembukaan akses alternatif jalan darat yang menghubungkan Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Memindahkan aliran sungai ini ke sebelah supaya ini bisa kita timbun dan bisa dilewati untuk jalan kendaraan sementara. Iya, berarti itu percepatan kita untuk memperlancar untuk distribusi bahan ke daerah lain gitu Pak ya? Betul, ini satu-satunya. Ini jalan utama, ini urat nadi, dan juga ini yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok. Membuka akses daerah terisolasi kini jadi prioritas utama tim gabungan untuk mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang sangat membutuhkan pasokan logistik dan medis. Tim Liputan Kompas TV. Sepekan lebih bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Para korban harus menghadapi kenyataan pahit karena belum meratanya bantuan yang diterima. Demi bertahan hidup mau tak mau mereka berjalan kaki selama berjam-jam untuk menjemput Kalau menjemput, kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter? Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Dari Jambi, dari helikopter dan cuman spermi. Dapat apa Ibu tadi? Iya, beras sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Dengan Ibu siapa Bu nama Ibu? Marni Panggabean. Aku
Ini kemari cari apa bang? Cari beras bang. Udah 2 hari nggak ada beras bang. Minta-minta bang kan sama tetangga kan. Ini rencana di mana ada beras bang? Tujuannya? Dari rumah rencana kan ke kampung sini. Nggak ada di sini, katanya di Koyon ada bang kan. Cek Kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak? Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran? Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif, supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Masih jadi kendala. Tim Liputan Kompas TV.